Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk sobat dongeng malam semua. Kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-34 di channel ini. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang seseorang yang melakukan perjalanan bersama keluarganya, yaitu keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak satu keluarga kecil, dengan mengendarai sepeda motor dari arah Wonogiri, dari arah kota Wonogiri menuju Yogyakarta, yang dimana mereka harus melewati jalan-jalanan hutan ataupun jalan yang jarang penduduk, yang banyak kebunnya, dan melewati jalan-jalan sepi. Dan kebetulan perjalanan itu adalah sehabis maghrib atau ba'da maghrib, yaitu menjelang pergantian dari siang ke malam. Ya, sebelum kita mulai dalam cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah komentar serta memberikan supportnya pada channel ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Amin. Ya, cerita ini saya dapat dari seorang teman, di mana kejadian ini dia alami oleh abangnya atau kakaknya yang telah berkeluarga, yang kebetulan mereka tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu kotanya Wonogiri. Tapi untuk lokasi detailnya minta di privasi atau nggak di share ya, mungkin untuk privasi juga. Ya, teman saya itu namanya Tono, dan untuk abangnya atau kakaknya itu bernama Mas Wawan. Kebetulan Mas Tono ini masih bujang dan Mas Wawan ini sudah berkeluarga, dan mereka tidak merantau. Mereka stay atau tinggal di kampung tersebut. Meskipun sudah menikah, Mas Wawan ini masih jadi satu dengan orang tuanya, karena anaknya hanya 2. Jadi Mas Wawan ini belum boleh untuk pindah sendiri atau misah rumah sendiri. Jadi mereka di situ tuh satu keluarga itu ada berenam lah, ada ayah ibunya Mas Tono ini dan Mas Tono ini sendiri, serta Mas Wawan istri dan satu anaknya yang saat itu masih kecil. Dan sedangkan Mas Wawan ini mendapatkan seorang istri di daerah barat, yaitu di Jogja bagian timur, tapi belum Jogja kotanya, pokoknya daerah situ lah, yang masih sebelah timur sebelum kota Jogja. Nah, karena Mas Wawan ini bekerja di nggak jauh dari rumahnya lah, radiusnya nggak begitu jauh, jadi tiap hari Mas Wawan ini bekerja pulang pergi, makanya dia memilih menetap di Wonogiri tersebut. Jadi kadang jika istrinya ingin pulang atau kangen dengan orang tuanya, itu ya bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, karena lokasi dari Wonogiri ke kampung istrinya itu dibilang jauh ya agak jauh, dibilang jauh ya agak jauh, dibilang dekat ya memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Dan saat itu untuk untuk aktivitas sehari-hari atau aktivitas harian ini, Mas Wawan ini menggunakan sepeda motor, yaitu motor bebek Suzuki Shogun 125 standar, bukan yang SP. Mungkin untuk sobat-sobat yang pecinta otomotif sedikit paham ya dengan detail dari Shogun 125. Dan itu bukanlah Shogun atau disebut Shogun robot, tapi masih Shogun 125 generasi pertama, yang kita nggak ragukan power sama durability serta ketangguhan mesin dari keluarga Shogun tersebut. Ya, kita mah jadi bahas motor nih.
Ya pada suatu hari, kebetulan saat itu hari Sabtu, di mana itu adalah hari terakhir Mas Wawan masuk bekerja karena minggunya libur dan harus masuk lagi di hari Senin. Dan pada saat itu biasa jam 4:30 itu Mas Wawan udah pulang ke rumah, tapi saat itu kondisinya hujan ricih-ricih atau gerimis, jadi agak basah-basahan. Terus udah nekat aja lah, besok libur ini katanya. Ya udah, sampailah dia di rumah. Assalamualaikum, ketuk pintu kan. Istrinya menyambut keluar. "Loh Mas, kok basah-basahan?" katanya. "Nggak apa-apa deh, besok libur ini," katanya. "Oh ya sudah, ya udah. Mandi sekalian ganti, aku bikinin teh," gitu kan. Ya udah, akhirnya Mas Wawan mandi, terus oh ya udah pakai baju, terus bikinin teh sama istrinya. Mereka menikmati sore itu, menikmati teh dan cemilan khas pedesaan di teras rumah ya. Kebetulan dengan suasana yang syahdu ya, mendung dan hujan ricih-ricih itu tadi. Nah, gak berapa lama mereka bercengkrama ya, ngobrol-ngobrol sambil bercanda sambil menikmati suasana sore yang syahdu dengan di bawah guyuran hujan rintik-rintik itu. Tiba-tiba telepon dari istrinya Mas Wawan ini pun berbunyi, dan waktu itu masih era tahun 2000-an, jadi belum model Android, masih telepon poliponik kan Mas. HP modelan poliponik begitu, belum Android seperti sekarang. Intinya dalam telepon tersebut ternyata adalah bapaknya yang menelpon. Dia memberitahukan bahwa ibunya sakit dari kemarin. Nah, tadinya nggak mau dikabarin karena kondisinya itu diperkirakan akan membaik, dan ternyata sore itu kondisi ibunya nggak kunjung membaik. Dan dia minta Mas Wawan dan istrinya itu untuk pergi ke Jogja untuk mengunjungi ibu mereka yang sedang sakit, dan sekalian mengantar ibunya ini ke dokter begitu kan. Karena memang di rumah istrinya Mas Wawan ini memang nggak ada orang lain, jadi orang tuanya hanya tinggal berdua ya, karena semua anaknya pergi merantau. Cuman kita juga kurang paham keluarganya itu anaknya berapa. Akhirnya istrinya Mas Wawan itu menyampaikan, waktu saat itu Mas Wawan juga mendengarkan suara pembicaraan telepon itu, dan walaupun sedikit paham, istrinya menyampaikan kepada suaminya tersebut, Mas Wawan, bahwa ibunya sakit dan kita malah saat ini juga atau sore ini diminta untuk datang ke sana untuk mengunjungi bapak sama ibu dan mengantar ibu ke dokter katanya. Karena berhubung besok libur, akhirnya Mas itu berpikir sebentar, tapi kondisi ini hujannya, kita nunggu terang apa nekat jalan sekarang? Kalau nekat jalan sekarang takutnya kita sampai sono pada masuk angin semua. Ya udah, istrinya pun menjawab, ya udah kita tunggu reda aja. Ini juga hujannya nggak terus amat, cuma rintik-rintik Mas. Ya udah, aku siap-siap dulu, nanti pas reda kita udah siap jalan nih, aku mau nyiapin bajunya si Dede ya. Saat itu anak Mas Wawan mempunyai anak yang masih balita, sekitar 2 atau 3 tahun usianya, jadi masih sangat kecil. Akhirnya waktu udah menunjukkan pukul 5:30, mereka sudah siap-siap, dan kebetulan yang dinantikan pun tiba, karena hujan ricih-ricih itu berhenti. Tapi Mas Wawan sempat melihat ke arah barat yang jalur yang akan mereka tuju, tapi di sana masih gelap ya, langitnya masih gelap itu, masih ada potensi hujan. Istrinya pun menjawab, ya udah nggak apa-apa Mas, ntar kita kalau di jalan hujan ya neduh, kan bawa jas hujan juga kan, si Dede, si adik kan diapit di tengah gitu. Oh ya udah, akhirnya ibunya Mas Wawan yang dari tadi melihat kesibukan istrinya tuh akhirnya keluar bertanya, "Loh, Atlan di udan-udan," katanya. Dan istrinya pun menjawab, "Ini Bu, ibu sakit, nah ini aku Mas Wawan suruh ke sana, suruh nganterin ibu ke dokter, sama mungkin ibu kangen kali sama cucunya gitu." "Oh, tapi hujan-hujan gini mau maghrib ya Pak, nggak ntar aja."
nggak usah Bu, ntar kemalaman ini mumpung hujannya reda, udah nggak terlalu gerimis. Aduh ini nggak mau maghrib loh, hati-hati loh di jalan katanya. Kenapa nggak nungguin maghrib sekalian? Nah saya Mas Wawan tuh menjawab, nanti sekalian Bu maghrib di jalan sekalian istirahat kalau pas hujan, kayak begitu. Oh ya udah, hati-hati, pokoknya hati-hati di jalan deh kalau ini, apalagi bawa si Dede. Kalau bisa jangan lewat yang bukan hutan jati itu, lewat muter agak jauh nggak apa-apa, yang penting lewat jalur yang rame ya. Soalnya kalau hujan gini sepi. Iya Bu. Nah, akhirnya singkat cerita, bersiaplah mereka memakai mantel, dan mereka belum memakai mantel karena memprediksi hujannya nggak turun, mantel masih disimpan aja. Berangkatlah memakai helm, truk, jaket, semua udah rapat siap untuk touring jarak dekat waktu itu. Motor pun di starter, kontak on, zreng, itu dengan suara yang knalpot yang padat menandakan kompresi motor itu cukup bagus. Mulailah Mas Wawan menyusuri jalan-jalan perkampungan hingga ada keluar jalan raya, dan memang sih rute yang akan dilalui ini merupakan rute kombinasi, sesekali melewati perkampungan, melewati tengah sawah, melewati kebun, dan melewati hutan jati, lalu sawah lagi, perkampungan warga, dan itu udah kompleks sih, udah perpaduannya seperti itu ya, karena penyebaran rumah-rumah penduduk di desa itu kan nggak bisa merata, jadi blok-blokan, ini desa ini, jadi banyak sekali mereka melewati kebun-kebun itu ya, kebun dan hutan-hutan jati itu. Dibilang hutan sih bukan ya, cuman situ nggak ada rumah penduduk dan isinya pohon-pohon besar semua, pohon-pohon jati. Singkat cerita, setengah jam kemudian setelah melewati jalan yang agak perkotaan, mereka memasuki kembali melewati rute yang melalui kebun dengan batu-batu besar di samping kanan kirinya serta pohon-pohon besar. Nah pas nyampe itu menjelang maghrib terus hujan turun rici-rici tipis, tapi nggak menyebabkan basah, cuman tipis-tipis itu, gerimis tipis lah, cuman kepiur kata orang Jawa, kepiur itu pasti udah maghrib. Terus lampu motor juga udah dinyalakan, dan sesekali mereka berpapasan dengan pengemudi yang lawan arah ya, baik motor maupun mobil, dan sesekali mereka di overtake oleh pengendara lain. Nah waktu sampai di sebuah, katanya pas di sebuah tikungan agak nanjak terus turun gitu kan. Nah di sebelah kirinya ada sebuah pohon besar di situ yang sebenarnya Mas Wawan dan istri itu katanya nggak mikir apa-apa, udah sambil jalan mereka sambil menguatkan hati dengan sholawat ya, karena itu adalah perjalanan biasa menurut mereka, karena sering dilakukan entah pagi, siang, sore, malam, itu udah biasa lewat situ. Nah kebetulan saat itu sudah azan maghrib, dia lewat situ, dan pas melewati pohon besar itu sendiri, si mas istrinya Mas Wawan ini nepok bahunya suaminya. Mas apa deh, ada apa? On opo kowe mambur katanya. Mas kamu bau nggak? Bau apa? Ini bau apa? Hamis kayak bangling. Oh yang ini, yang tadi pas di belakang sono katanya. Nah, di belakang sono si istrinya pun bilang, iya pas di pohon besar, pas di tikungan tanjakan itu. Oh iya Mas juga nyium kok, nggak apa-apa. Iya tapi ini baunya masih bau banget. Emang Mas nggak nyium katanya? Iya udah nggak usah dipikirin, udah baca doa aja, orang masih sore ini nggak ada apa-apa. Iya sih Mas. Akhirnya mereka terus berjalan tapi dengan kecepatan pelan, karena kan jalanan licin juga, dan mereka membawa anak kecil. Hingga pada suatu momen anaknya Mas Wawan yang di tengah, yang tadinya tenang, kakinya main gini-gini kan, kakinya
namanya anak kecil naik motor kan seneng walaupun nggak bisa ngeliat ke depan full, tapi ngeliat ke samping. Tiba-tiba nangis kan, nangis, wedi bu, wedi. Jadi bu takut takut apa? Itu bu takut sambil nunjuk ke samping gitu, samping apa namanya, samping motor gitu. Cuman ibunya nggak lihat apa-apa. Kemudian Mas Wawan pun sendiri pun ada apa deh, udah nggak apa-apa, pedih, nangis aja ditenangin kan, diem. Nah setelah anak itu diem, anaknya diem, si Mas Wawan itu kan jalanan waktu itu lurus pakai gigi 4. Kalau Shogun kan powernya memang bagus, Shogun 125 itu gigi 4 kok berat banget kan, ada dilorot lagi ke gigi 3. Kok motor tuh berat banget, apa remnya ngancing, terus lorot lagi ke 3, karena jalan lurus lagi, motor itu masih berat. Akhirnya sama Mas Wawan dicoba di rem apa remnya ngancing ya, rem depan belakang, rem depan dicoba tak pas di rem tuh jut gitu kan, karena depannya kan bis, nah belakangnya kan masih tromol, dicoba di rem sama Mas Wawan juga jut gitu, nggak apa-apa, rem bekerja dengan baik. Jadi setelah direm itu balik lagi, walaupun itu rem tromol, setelah direm balik lagi. Akhirnya apa namanya, karena penasaran, pas masih di tempat sepi, di jalan nggak ada rumah sama sekali, itu Mas Wawan tuh berhenti dan istrinya bertanya, kenapa Mas? Enggak, ini motornya berat banget, kayak remnya ngancing deh, biasanya nggak kayak gini kok. Akhirnya berhenti, terus istrinya coba turun sebentar. Nah itu ban dicoba, itu ban depan diputer, nggak masalah, di remnya balik lagi, rem belakang, ban belakang diputer lagi, nggak masalah, rantai nggak masalah, rem juga nggak ngancing, dicoba di rem itu. Ya udah, jalan lagi gitu. Nah mereka berjalan, oke lah, langsung gigi 1 langsung digas kan, dan gitu. Jadi kayak ada beban berat di situ. Nah di situ dari belakang ada pengemudi atau pengendara motor yang lain itu yang ngelakson panjang sama Mas Wawan, tin gitu kan, sama mendahului gitu kan, Mas burimu, bilang gitu, Mas burimu gitu kan. Burimu kata si Mas Wawan pas itu, apa sih burimu? Yang burimu istriku kan. Dia sambil jalan, tuh coba lihat belakang apa sih itu kok, dia ngomong burimu tapi ngasih tahu tapi bablas kenceng banget katanya. Nggak ada apa-apa Mas katanya. Oh ya udah, jalan, dan perjalanan itu sama Mas Wawan terlihat terasa lama dan melelahkan. Karena apa? Jadi setiap gigi 1, gigi 2 mau ke gigi 3 itu turun lagi. Pada telepon masuk tadi ya. Jadi setiap melewati tanjakan itu, karena jalannya kombinasi, jalan pegunungan dari Wonogiri kan melewati Gunung Kidul, terus harus turun ke bawah, itu tanjakan dan turunan cukup panjang. Yaitu rute itu bagi Mas Wawan terasa melelahkan karena apa? Karena motor itu sepertinya berat banget. Terus asal make jalan rata, gigi 4 itu nggak mau ditarik, ngeden kan. Motor nggak biasa-biasanya begini, ya udah pakai gigi 23, ada 4 nggak kuat lorot lagi gitu. Cuman kalau dipaksain di 23 kan kasihan mesinnya, pasti lebih cepat panas ya kan. Akhirnya sampailah mereka di sebelah barat Gunung Kidul tersebut kan. Akhirnya jalan itu turunan ya. Nah pas sampai turunan itu udah sekitar jam tujuan, karena perjalanan kali itu terasa lambat dengan beban yang tak terlihat pada motor itu. Akhirnya sampai ke turunan gitu, jadi Mas Wawan ini memerlukan tenaga lebih untuk melakukan pengereman. Jadi dari sini takutnya ngeblong atau apa, soalnya kayak nahan beban berat banget itu motor. Akhirnya turun itu ditahan dibantu pakai gigi. Jadi kadang 21 ya 3, kalau mau tikungan turun lorotin kedua gitu, terus kan
nggak sampai lah, karena waktu udah jam 7 kan, udah jam 7 dan mereka belum sholat maghrib kan. Akhirnya istrinya bilang, mas kalau ada masjid ntar istirahat dulu sholat maghrib sekalian ini istirahat atau capek banget perjalanan ke sini lama banget. Oh iya katanya. Nah akhirnya beberapa ratus meter ke depan ada masjid di sebelah kiri, langsung langsan kiri tek 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 masuk ke pelataran masjid yang di situ ada beberapa orang dan beberapa pengendara yang sedang istirahat. Akhirnya mereka masjid dimatiin, ceklek, kunci dicabut dan mereka pun turun dari situ. Nah di pojokan parkiran tersebut ada satu motor yang Mas Wawan nggak asing. Kayak lihat ini, apa yang orang tadi ya, yang apa namanya, yang ngebel saya di sana tadi. Nah baru Mas Wawan dan istrinya baru buka sepatu, jaket, mau ambil air wudhu kan, tiba-tiba dari dalam keluar satu orang yang baru saja, mungkin saja selesai sholat dia keluar terus, dan mereka pun bertemu setelah si Mas itu karena melihat motor dan jaket suami istri atau si Mas Wawan dan istrinya ini. Si mas ini kenal, masih muda, mas ini, weh mas katanya, oh iya mas katanya. Dan si masnya itu pun langsung langsung ngomong itu to the point. Dia bertanya, mas sampean mau lewat jalur ini ya, sing ngaretan kulon nggih mas. Mas sampean itu yang tadi lewat jalur ini ya, selatan ini yang dari arah timur mau ke barat. Oh iya mas katanya, jawab Mas Wawan. Apa sampai yang ngebel panjang tadi mas, ngebel saya terus nunjuk belakang tadi. Oh iya mas, itu saya mas katanya. Iya ada apa sih mas tadi? Iya mas, terus mohon maaf tadi saya nggak berhenti, nggak ngasih tahu soalnya apa? Itu di belakang di belakang motor sampean ada yang berdiri, ada yang bukan berdiri, duduk di behel belakang sampean itu, di behel motor belakang itu, madepnya ke belakang itu cewek, rambutnya panjang, warna putih. Nah saya kan dari belakang kan kesorot lampu motor saya. Wah serem banget itu mas, pokoknya mukanya ketutupan rambut yang kena angin, rambutnya rewu-rewu gitu kan, rambutnya keriting tapi panjang, mukanya itu campur aduk sih, warnanya ada hitam ada apa, cuman nggak kelihatan jelas ya, karena saya tadi kan bingung mau di belakang saya melihat itu, takutnya dia terbang nembok saya. Terus saya mau ngasih tahu sampean saya juga udah ketakutan duluan, ya udah akhirnya karena saya sendiri ya udah saya salip aja, saya langsung gaspol, takutnya dia terbang ke belakang, orang madepnya ke belakang gitu. Makanya saya ngelakson mas itu biar melihat ke belakang, saya tunjukin gitu. Ternyata masnya nggak ngeliat ya, saya langsung kabur aja, takut ini takut itu makhluk dan yang bonceng di saya, apalagi saya sendirian kan. Masa sih mas, kata Mas Wawan. Iya mas beneran. Nah, setelah ngomong iya beneran itu, kedua Mas Wawan dan istrinya itu saling berpandangan sambil mereka berbicara kompak. Oh pantes katanya, oh pantes. Dan malah mereka tuh belum ambil wudhu kan berbincang di situ sama pemuda tersebut. Pantes kenapa mas? Akhirnya diceritain si Mas Wawan tadi, awal-awalnya lewat di tikungan sana yang ada pohon di sebelah kiri itu kan ada bau kayak amis, banggai gitu, bau menyengat. Itu mengikuti cukup lama hingga akhirnya anaknya menangis karena bilang takut sambil nunggu di samping motor itu. Dan kemudian setelah itu motor terasa berat ya, dari pas buat angkatan di jalan lurus itu cukup berat. Dan saat menuruni turunan di sebelah barat Gunung Kidul itu pun Mas Wawan juga merasa menahan beban yang cukup berat, hingga akhirnya memakai gigi 1 dan 2 serta 3 saja sampai mereka akhirnya menemukan masjid tersebut dan istirahat untuk melakukan
sholat maghrib karena waktunya juga mepet. Terus akhirnya karena ngomong sholat maghrib, oh iya mas, saya sholat dulu ya, keburu habis waktunya nih. Oh iya mas, ambil wudhu udah cepetan. Saya juga masih santai di sini. Ya udah, akhirnya ambil wudhu, dua-duanya ambil wudhu, tapi sholatnya gantian, yang satu jagain anaknya dulu. Nah setelah selesai gantian istrinya sholat, Mas Wawan jagain anaknya sambil ngobrol itu. Ya ngobrolnya nggak jauh-jauh dari apa yang terjadi sore itu ya, dalam perjalanan itu sih. Akhirnya ya udah mas, udah sampai sini, udah ke masjid, paling udah hilang, nggak ada apa-apa, hati-hati aja, udah jam segini yuk, kata pemuda tersebut. Ya udah, ada setelah istrinya selesai sholat, mereka mau siap-siap jalan, siap-siap berangkat lagi karena perjalanan paling tinggal setengah jam lagi. Hingga akhirnya si pemuda tersebut bareng sama si Mas Wawan untuk turun, karena tujuannya tuh searah, karena si Mas Wawan itu Jogja sebelah timur dan pemuda ini katanya Jogja kotanya gitu, si pemuda ini di sana. Terus akhirnya karena merasa udah akrab, udah ngobrol, mas sampean di depan, saya di belakang sampean, kata pemuda itu. Saya barangkali ntar butuh bantuan atau gimana. Oh iya mas, makasih. Akhirnya starterlah motor, jalanlah mereka, dan saat itu gerimis tipis-tipisnya udah habis, udah nggak ada, jadi mereka berjalan beriringan tuh. Terus sesekali pemuda itu jejerin, gimana mas, ada perubahan nggak, katanya. Oh iya mas, udah normal, udah nggak ada apa-apa, katanya. Katanya motornya udah nggak berat, katanya. Udah normal, udah nggak berat, katanya. Bener, katanya. Iya bener mas, udah mas gini aja, saya kan bawa keluarga nih, bawa anak istri, saya jalannya pelan, kalau sampean buru-buru silakan duluan, ya nggak apa-apa, udah aman, katanya. Oh ya sudah kalau gitu mas, saya duluan mas ya, bener kalau udah nggak ada apa-apa, nggak butuh bantuan ini, saya duluan bener ya. Oh ya nggak apa-apa mas, terima kasih, ini udah aman kok, udah nggak apa-apa. Saya juga bentar lagi nyampe tuh, tinggal di bawah, nggak jauh lah, tinggal masuk kampung yang masih tergolong ramai ya. Oh iya mas, udah duluan mas ya, assalamualaikum gitu ya, salam, hati-hati. Ya udah. Akhirnya sore itu Mas Wawan dan istrinya serta anaknya melanjutkan perjalanan tanpa kendala apapun sampai di rumah orang tuanya. Hingga akhirnya pas sampai di rumah mereka nggak menceritakan hal itu dulu, tapi fokusnya mengantar ibunya ke dokter. Hingga akhirnya ke dokter dan pulang lagi, barulah setelah minum obat semua sudah aman, terkendali. Mereka ngobrol-ngobrol bareng bapak ibunya atau mertuanya Mas Wawan, hingga apa yang dialaminya di jalan tadi. Bapaknya juga, oh iya udah lain kali hati-hati deh, jangan kalau kesini jangan pas maghrib, karena tadi urgent aja, kirain nggak ada apa-apa, orang udah biasa lewat situ sore atau malam tadi. Iya ya. Akhirnya ceritanya udah selesai sampai di situ, dan mungkin kurang panjang atau memang kurang seram, tapi ceritanya adanya seperti itu. Kalau dipanjang-panjang juga intinya cuma segitu doang selama perjalanan, jadi memang adanya seperti itu. Oke ya, terima kasih buat sobat dongeng malam semua yang sudah mampir maupun menonton video di channel dongeng malam. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like, sudah subscribe, komentar, dan atas supportnya pada channel ini. Saya doakan semoga sobat dongeng malam semua dengan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikannya di dalam kehidupan. Dan bagi sobat dongeng malam semua yang memiliki cerita horor atau pengalaman mistis dan ingin diceritakan kembali di channel ini sebagai nostalgia atau berbagi pengalaman, bisa kirim ceritanya dalam format audio maupun teks ke channel, ke alamat email ini, cekminator@gmail.com, atau nanti di akhir video akan saya sertakan alamat emailnya. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam.